memang di Malang Raya concern ya terhadap pengembangan kompetensi dari para anggota ID supaya update tentang perkembangan ilmu kedokteran termasuk suicide ini. Dan hari ini terima kasih kita sangat beruntung bahwa para pakar dari PDS KJI Malang atau Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia bersama dengan ID Malang Raya kita menyelenggarakan seminar ID Malang Raya Update atau Sinau dan terima kasih kepada pembicara Dr. Budi Cahyono SPKJ dan moderator Dr. Endi Nurhayati SPKJ. Sumbangsi ilmu pada siang hari ini pastinya akan berguna untuk kita semua dan kita Amin. manfaatkan untuk pelayanan pasien sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Dokter Singgi Matur nuwun, Dok. Nggih. Agenda kami lanjutkan dengan sambutan dari Ketua PDS KJI Cabang Malang atau yang mewakili, kebetulan diwakili oleh Dr. Frilia, SPKJ Subspesialis Anak dan Remaja. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Endi atas perkenalannya. Sebelumnya saya mewakili Dr. Didi Rusono, Spesialis Kedokteran Jiwa, sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Malang yang saat ini kebetulan berhalangan hadir. Kami dari PDSKJI sangat mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan pada ID Cabang Malang khususnya, terutama Dr. Singgih yang sangat peduli dengan isu ini, sehingga beliau yang mendorong agar kegiatan ini terlaksana dengan segera, gitu. Mengingat kita juga tadi Dr. Singgih menyampaikan beberapa waktu terakhir kejadiannya itu juga semakin marak ya, dan kita prihatin atas kejadian tersebut. Dan tentunya tidak hanya kami spesialis kedokteran jiwa yang tergagap-gagap gitu ya. Tentunya kita juga membutuhkan teman sejawat sekalian, terutama dokter di layanan primer yang kami tentu menganggap teman sejawat sekalian sebagai mitra dan juga perpanjangan tangan kami di komunitas. Dan kami harapkan bisa memiliki awareness tentang perilaku suicide ini, dan tentunya kami berharap dengan acara hari ini juga bisa menambah keterampilan dan juga kompetensi teman sejawat sekalian dalam mendeteksi, kemudian menilai resiko, dan juga mampu melakukan tata laksana secara awal serta mengaktifasi rujukan, karena itu menjadi garda depan yang kita harapkan bisa membantu masyarakat pada umumnya yang mungkin kita sendiri juga mengalami suatu banyak kasus, tetapi mungkin kita tidak terlalu aware dan tidak tahu bagaimana menata laksana secara tepat gitu. Sehingga saya juga mengucapkan terima kasih atas jawab saya Dr. Budi dan juga Dr. Endi yang sudah bersedia berkolaborasi dalam kegiatan ini. Dr. Endi yang memandu acara sekaligus menjadi moderator, dan juga Dr. Budi yang bersedia menjadi narasumber utama. Saya mengucapkan selamat mengikuti materi webinar pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat jiwa bagi kita semua. Ya, terima kasih Dokter Delia. Tadi sudah dinotis bahwa kejadian sambutan dari Ketua ID dan dari PDSKJI sudah notis di awal bahwa kejadian bunuh diri memang meningkat tajam, beritanya makin banyak, tetapi memang jadi kita sebagai psikiater PDSKJI di Cabang Malang juga aware untuk bagaimana untuk penata laksanaan dan kegawat daruratannya, penanganannya seperti apa. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi inti, yaitu tata laksana komprehensif perilaku suicide yang akan dibawakan oleh pembicara Dr. Budi Cahyono SPKJ. Saya akan share screen CV beliau.
Apakah sudah terlihat? Jadi beliau adalah psikiater di RSJ Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Beliau beralamat di Pagelaran Kabupaten Malang dengan telepon sebagai berikut: pendidikan FKUB 2006-2003 sebagai dokter umum, FKUNS untuk pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa. Beliau adalah sebagai seksi pengabdian masyarakat PDS KJI Malang dan sebagai konsultan psikiater berkelanjutan di Dinkes Kabupaten Malang. Baik, Dokter Budi, sudah siap ya, Dok? Monggo, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Dokter, mungkin suaranya tidak terdengar, Dokter Budi? Bisa mic-nya dicoba lagi, Dok? Oke, Oke, jadi sudah, Dok. kayaknya lebih kedengeran nggak pakai headset ya. Iya, monggo, silakan, Dokter. Tolong Dokter Andy untuk screen ya. Saya bantu share screen ya, Dok. Soalnya kita dari HP, kita ada di desa jadi agak susah. Oke. Dokter, apakah sudah terlihat, Dok? Oke, sudah. Sebentar. Ya, sampun, Dok. Silakan. Terima kasih untuk sejawat-sejawat semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk semuanya. Kita kali ini akan membahas mungkin sedikit tentang resiko bunuh diri ya, jadi dan penata laksanaannya. Kalau kita bahas mungkin akan memerlukan beberapa SKS ya, khusus untuk bunuh diri. Jadi saya berharap ini menjadi titik awal kita untuk lebih memahami tentang bunuh diri. Oke, slide selanjutnya. Jadi bunuh diri yang kita kenal kadang sebagai suicide, tentamen suicide ya, atau suicide attempt ya. Jadi merupakan segala perbuatan seseorang ya yang itu beresiko untuk mengakhiri hidupnya sendiri ya. Jadi menurut kita ambil dari buku Maramis ya. Jadi segala perbuatan seseorang yang bisa mengakhiri hidupnya sendiri dalam waktu singkat itu suicide-nya ya. Jadi lanjut, nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya secara umum ya orang yang bunuh diri itu tidak ujuk-ujuk ya. Jadi tadi kalau kita mengikuti seminar yang sebelumnya ya ada banyak sekali yang berperan di situ ya. Jadi ada yang bentuknya memang mulai dari bunuh diri tapi yang dibatalkan ya tadi dibahas tentang impulsivitas ya. Kemudian yang sering terjadi pada pasien-pasien kita sekarang ya, mereka datang dengan self harm ya dengan perilaku melukai diri sendiri. Nah itu juga kita harus aware bahwa itu salah satu dari kita harus hati-hati bahwa ini bisa mengarah ke bunuh diri beneran gitu ya. Kemudian adanya perilaku-perilaku yang mengarah ke bunuh diri ya. Jadi mulai dari pemikiran tentang mencari tentang metode ya, kemudian pasien datang dengan harapan-harapan yang tidak adekuat ya dan sebagainya. Jadi kemudian ke bunuh diri sendiri ya. Jadi suicide
ya, bunuh diri itu sendiri, ya, itu sebenarnya suatu perilakunya, ya, dan itu tidak serta-merta langsung ada perilaku bunuh diri. Bisa dimulai dengan ide bunuh diri, ya. Ada niatan dulu, kemudian ada ide, ya. Jadi ide, setelah ada ide, kemudian ada niatan, baru ada usaha. Usaha ini belum tentu berhasil, ya. Kemudian kalau sudah mati baru kita sebut bunuh diri. Jadi langkah-langkahnya, jadi kita harus hati-hati pada pasien dengan sudah mulai ada keinginan bunuh diri, dibatalkan lagi. Itu biasanya banyak cerita seperti itu. Kemudian yang sekarang lagi tren, ya, jadi di labeling banyak di TikTok dan sebagainya dengan self harm, itu menjadi identitas pada generasi Z sekarang, ya. Kemudian ada aksi-aksi tertentu dengan perilaku yang mengarah ke bunuh diri, ya. Baik itu secara fisik maupun misalnya pada orang tua atau pada anak-anak, ya. Misalnya pada orang tua, ya. Jadi ada semacam bunuh diri terselubung, ya, karena suatu depresi dan sebagainya, dia nggak mau makan, nggak mau minum obat dan sebagainya. Jadi ada perilaku-perilaku yang mengarah ke suicide, ya. Kemudian baru timbul ide, usaha, dan bunuh diri. Ya. Di sini menarik dari ini, ya. Jadi bunuh diri itu di dunia merupakan penyebab angka kematian yang 10 besar lah, ya, gitu. Terutama di ini penelitian banyak di luar negeri. Kalau di Indonesia saya belum menemukan. Tadi dikatakan hampir 100 lebih, ya, dari Dinkes tadi, ya. Dan di sini menariknya, ya, bunuh diri itu lebih banyak terjadi pada pria, ya, lebih tinggi pada pria yang benar-benar mengakibatkan meninggal dunia, ya. Tetapi jangan salah, yang sering untuk menyampaikan, aduh aku pengen bunuh diri dok, saya sudah gak kuat dengan kehidupan ini. Yang sering nolongso itu perempuan, ya. Tapi nolongso aja. Yang jarang nolongso, sekali ngomong tapi melakukan, itu malah laki-laki. Jadi angka nolongsonya, angka untuk pengen bunuh dirinya dan disampaikan, itu biasanya pada perempuan. Tapi angka yang benar-benar bunuh diri dan berhasil, ya, misalnya di Amerika 4 kali lebih tinggi dari perempuan itu pada laki-laki. Ini menariknya. Jadi nanti kita akan men-scoring bahwa memang scoring perempuan itu dianggap lebih rendah dari laki-laki pada saat sudah mulai timbul ide bunuh diri. Monggo lanjut. Ya. Jadi ini data yang saya dapat, mungkin sekarang bisa lebih, ya. Jadi lebih dari 80.000 per tahun orang meninggal dengan bunuh diri, ya. Kemudian dari usaha bunuh diri itu ada satu dari sekian orang yang berhasil, ya. Jadi banyak penelitian ini terjadi di Asia, tapi jarang saya menemukan literatur di Indonesia, ya. Jadi bunuh diri itu juga berkaitan dengan sosiokultural, agama, ya, ekonomi, ya, sebagaimana yang tadi diceritakan, ya. Metode-metode yang paling banyak itu minum racun, ya, kemudian racun dari tanaman, melompat gedung. Kalau di Amerika paling banyak dia bunuh diri pakai pistol dan sebagainya. Jadi itu tergantung dari sosiokultural, agama dan sebagainya. Nah, di sini menarik. Jadi nanti kita jelaskan bahwa ternyata bunuh diri itu bukan hanya targetnya itu self suicide, ya, tapi termasuk juga mengajak-ngajak orang-orang di sekitarnya untuk bunuh diri. Nah, itu biasanya berkaitan dengan sosiokultural dan agama. Ya, selanjutnya. Ya, ini mungkin agak kecil-kecil, ya, agak kecil-kecil. Ini saya cantumkan, kayaknya ini menarik untuk nanti kita pelajari. Jadi pada orang-orang, jadi di sini ada bunuh diri, ada yang homicide, ya. Homicide itu seperti yang di tempat saya kemarin, ya. Jadi di Scarpuro, ya, kebetulan satu desa sama saya, itu
bapaknya bunuh diri, tapi juga membunuh istrinya, membunuh anaknya yang masih kecil. Makanya di sini yang kecil-kecil ini meninggalnya bukan selain karena penyakit. Di sini ada terkait dengan bunuh diri yang sekeluarga. Coba, ini kita bisa lihat, ya. Jadi sampai umur anak remaja itu bisa. Jadi ada usaha bunuh diri, ada juga bunuh diri yang terjadi dalam satu rangkaian keluarga. Nanti kita jelaskan terus selanjutnya. Jadi kita harus mewaspadai dua-duanya, ya. Nah, udah lanjut, nggak apa-apa, ya. Jadi dari secara sosiologis, ya. Jadi kita bunuh diri itu ada karena egonya yang terpengaruh, ya. Kemudian dari psikososialnya seperti yang kita jelaskan tadi. Lanjut aja. Oke, ya. Jadi dari Freud, ya. Jadi tingkah laku bunuh diri, ya, itu karena saya termasuk yang Freudian, ya. Jadi Freud itu menyatakan bahwa adanya sesuatu, ya, ya di sini. Jadi ada seseorang yang memang punya perilaku yang cenderung suicidal. Jadi mekanisme pembelaan egonya itu memang cenderung neurotik, ya. Ya. Jadi yang disebabkan oleh halangan, ya. Jadi di situ ada terfiksasi dia emosionalnya, ya, untuk mengekspresikan suatu bentuk ketidaknyamanan, baik bentuk amarah, permusuhan, ya, terutama terhadap orang yang dicintai, ya. Dan impuls-impuls dan agresivitas itu akhirnya dia akan mengalir ke ego self-nya. Jadi semua tentang permusuhan, tentang amarah, tentang ketidaknyamanan itu selalu direfleksikan ke dirinya sendiri, dan itu menurut Freud itu akan menimbulkan perilaku-perilaku yang mengarah ke suicide, ke bunuh diri, ya. Jadi tadi termasuk tindakan impulsivitas itu akibat dari seseorang itu terfiksasi, dia terikat pada situasi amarah yang tidak bisa tersalurkan, ya. Nah, itu tergantung dari mulai pola asuh, mulai biologi, psikososialnya itu berpengaruh, dan itu sejak masa mulai umur 0 kalau menurut Freud, ya. Lanjut. Ya. Jadi salah satu teori yang saya sampaikan di sini, ya. Jadi bunuh diri itu ada beberapa, ya. Jadi bunuh diri yang akibat dari ego self tadi, ya, yang rendah, ya, sehingga dia akan merefleksikan semua tekanan kehidupannya, ya, itu kepada dirinya sendiri, ya. Jadi kesalahan, ketidaknyamanan itu direfleksikan ke dirinya sendiri. Itu sering saya itu merasa nggak bisa bahagia, ya dok, ya. Saya itu merasa saya itu bersalah, tidak bisa membahagiakan orang tua, saya itu takut untuk gagal dan sebagainya, dan itu diproyeksikan ke dirinya sendiri bahwa saya tidak mampu, seperti itu, ya. Ya. Kemudian jadi itu akan menimbulkan sesuatu ketidakmampuan ego untuk mempertahankan diri terhadap tekanan, ya. Dan di sini bunuh diri itu bukan hanya keinginan untuk bunuh diri sendiri, tapi di situ bisa juga direfleksikan dari keinginan untuk mati bersama. Jadi bisa juga bunuh diri itu bisa direfleksikan dalam bentuk ya tadi seperti yang terjadi. Jadi misalnya secara agama dia agamanya baik. Jadi yang seperti yang contoh saya di Sekarpuro itu orangnya agamanya baik, ya. Yang di Pakis kemarin itu orangnya sosialnya baik. Di depan masyarakat dia baik, tidak menyangka kalau bunuh diri bersama, gitu, ya. Bisa jadi di situ karena kelemahan egonya, kemungkinan pengetahuan agamanya, gitu, ya. Itu
terdisplacement menjadi biarlah saya sengsara di dunia, nanti kita bunuh diri bersama, kita nanti ketemu di akhirat bersama. Seperti itu. Nah, itu juga termasuk dari salah satu resiko orang melakukan bunuh diri. Jadi bukan hanya membunuh diri sendiri, mungkin juga membunuh orang lain yang mempunyai ikatan, ya. Dengan keimanan yang dia, kita akan kumpul lagi nanti di akhirat, misalnya seperti itu. Lanjut. Ya. Jadi pasien yang mungkin ya, jadi kemungkinan mempunyai fantasi atau pikiran tentang bunuh diri, ya, itu biasanya satu bisa karena mereka yang menderita atau kehilangan objek cinta, ya, gitu, atau menderita narsisistik, ya. Jadi self egonya rendah, kehilangan objek cinta juga bisa, ya. Jadi di situ akan membuat mindset semuanya tentang sesuatu itu akan dilihat segi negatifnya, ya. Dan itu segi negatif itu diproyeksikan ke diri sendiri. Jadi kenegatifan itu ke diri sendiri terus, ya. Kemudian tadi saya jelaskan, ya, mempunyai kendala dalam menyalurkan afeknya, ya, ya, tentang kemarahan, rasa bersalah itu ke sesuatu mekanisme pembelaan ego yang baik, ya. Mekanisme pembelaan ego yang baik itu misalnya dengan humor, dengan kita mengalurkan ke hobi dan sebagainya, ya. Kemudian merasa, ya, merasa beridentifikasi sebagai seorang korban bunuh diri, yaitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Yang ini karena kita dokter, ya, jadi impulsivitas itu bisa berhubungan dengan genetik, ya, bisa berhubungan dengan stresor, ya, ya. Jadi adanya faktor genetisitas. Jadi misalnya tadi yang sempat dibahas sama salah satu psikolog tadi, bipolar, ya, yaitu itu hampir 60-70% terpengaruh dengan genetik, ya. Kemudian adanya distres, ya, yang itu akan mempengaruhi secara berkepanjangan adanya gangguan pada sistem serotonin di sentral, ya. Jadi kalau kita baca Kaplan ada kekurangan serotonin di situ, yang di situ akan menimbulkan gejala-gejala yang lebih mengarah ke depresif yang berat, ya. Jadi dengan stresor yang sedikit aja akan terjadi distres yang cukup berat karena diperbesar faktor genetik dan sistem serotonin yang terganggu, sehingga keinginannya untuk bunuh diri itu lebih besar, ya. Kita mengetahui bunuh diri itu salah satu ciri dari depresi berat. Lanjut, ya. Jadi selain kehilangan, ya, rasa kehilangan yang berat, ya, kasih sayang, uang misalnya habis kerampokan, habis putus kerja, ya, kemudian rasa kebanggaan diri, ya, jadi ego self-nya yang rendah, ya, rasa kebanggaan dirinya yang rendah, itu beresiko, ya. Merasa ini mungkin banyak juga, ya, dia datang, saya itu tidak ganteng, dok, saya itu nggak cantik, dok, saya itu tubuh saya nggak menarik, itu juga bisa jadi status menyebabkan pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri, termasuk, ya, tadi multifaktorial, ya. Jadi biopsikososialnya, jadi biologis dari genetiknya, kemudian kultural, budaya dan sebagainya. Itu berpengaruh juga terhadap penyetus suicide, ya. Lanjut. Ya. Jadi tadi, ya. Jadi dari secara resikonya laki-laki itu, ya, bisa 3-4 kali lebih besar untuk beresiko bunuh diri, ya. Tetapi wanita itu lebih banyak menyampaikan, bahkan mencoba untuk melakukan bunuh diri. Kasarnya begini, laki-laki kalau mau bunuh diri sekalian. Tapi kalau laki-laki, kalau perempuan yang banyak ke tempat praktek itu
dok saya suka self harming, dan itu ditunjukkan ya. Jadi seperti itu. Tetapi untuk sampai ke bunuh diri yang berhasil sampai meninggal dunia, itulah wanita itu lebih rendah ya, seperti itu. Kemudian pekerjaan ya, kalau secara teoritas ya, misalnya dokter itu mempunyai kecenderungan bunuh diri lebih besar ya. Termasuk ternyata secara referensi psikiater itu punya resiko bunuh diri lebih besar dibandingkan dengan dokter bedah maupun obgyn. Nah, ini nggak saya sampaikan, nggak enak juga kita psikiater ya gitu. Tapi ternyata secara referensi kita juga punya resiko bunuh diri yang lebih besar ya. Jadi seperti itu ya. Terus perkawinan sebenarnya orang yang sudah menikah itu mempunyai resiko untuk bunuh diri yang lebih rendah. Tapi di akhir-akhir ini mungkin ini agak perlu penelitian lebih lanjut. Kenapa di daerah kita lebih banyak yang bunuh diri itu selain individual, ternyata juga bunuh diri dalam satu keluarga. Mungkin bisa kita lihat di peta tadi ya. Satu keluarga itu kayak kemarin satu orang anaknya, satu orang istrinya, dan usianya hampir sama. Jadi ada yang suaminya bunuh diri beneran, ada yang diajak bunuh diri. Jadi homicide ya. Lanjut. Ya. Kalau kita dalam praktek ya, kita perlu memperhatikan faktor-faktor resiko dari bunuh diri ya. Jadi ada memang gangguan-gangguan mental yang beresiko ke bunuh diri ya. Jadi yang paling sering itu penggunaan zat ya. Jadi saya di sini hidup di daerah Malang Selatan, penggunaan zat itu cukup tinggi. Jadi angka bunuh diri keinginan untuk angka depresif yang mengarah ke bunuh diri itu cukup besar ya, karena faktor penggunaan alkohol, sabu dan sebagainya. Kemudian gangguan depresif, terutama depresi berat ya, dengan resiko bunuh diri. Schizophrenia ya, schizophrenia itu mungkin karena halusinasinya yang mengarahkan ke bunuh diri, atau gangguan proses berpikirnya, ada waham dan sebagainya yang mengarahkan ke bunuh diri. Termasuk gangguan mental lainnya ya, itu ya tadi gangguan kepribadian sempat kita bahas ya, kepribadian ambang dan sebagainya, itu resiko bunuh dirinya juga cukup besar ya. Jadi orang yang bunuh diri dengan gangguan psikiatri itu resikonya lebih besar daripada yang tanpa gangguan psikiatri. Lanjut ya. Hati-hati ya, kalau kita di dalam praktek ya itu menemukan hal ini ya. Jadi ada perilaku suicidal sebelumnya. Jadi misalnya tadi ada self harm ya, kemudian mungkin dia mencari secondary gain ya, tapi termasuk juga perilaku suicide. Jadi minum obat-obat pembersih lantai tapi yang di depan orang, banyak orang deh. Jadi walaupun itu untuk secondary gain, mencari perhatian dari orang lain, tapi kita harus tetap lebih hati-hati ya. Kalau di luar negeri hati-hati orang dengan perilaku suicide dengan misalnya dekat dengan akses ya. Kalau orang Amerika dan sebagainya mungkin hati-hati pada orang yang mempunyai senjata api dan sebagainya. Kalau di sini hati-hatilah yang dekat dengan alat-alat yang bisa menimbulkan kematian ya. Jadi pisau ya, yang sering-sering di sini tuh pakai pisau, pakai silet dan sebagainya. Ya, orientasi seks tadi ya. Jadi homoseksual itu mempunyai resiko bunuh diri yang lebih besar daripada yang lainnya. Ya, saya sendiri banyak berkumpul dengan komunitas homoseksual yang di depan dinas kesehatan kota itu ya. Jadi itu ada homoseksual, ada yang sudah terkena HIV dan sebagainya. Dia itu tingkat cemburunya lebih besar daripada misalnya orang laki-laki yang jatuh cinta pada perempuan. Yaitu kalau benar-benar merasa ditinggalkan itu bisa melakukan suicide, atau malah dia yang mengalihkan dengan membunuh partner seksnya, dan itu sering banyak ya.
Kemudian ada riwayat atau riwayat keluarga atau genetik yang melakukan suicide, itu kita harus waspada. Jadi faktor resiko ini kalau kita menemukan pasien-pasien yang seperti ini, kita waspada, jangan-jangan ini resikonya lebih besar untuk bunuh diri. Jadi nanti kita akan aware kepada pasien-pasien yang seperti ini, gitu ya. Kemudian juga riwayat kekerasan seksual pada anak-anak ya. Jadi riwayat kekerasan pada anak-anak ini mungkin berhubungan dengan ego self yang rendah tadi. Jadi rata-rata anak-anak dengan misalnya kekerasan seksual pada usia dini atau KDRT dan sebagainya itu biasanya datang dengan ke psikiater atau ke psikolog itu dengan ego strength yang rendah. Dia merasa saya itu tidak mampu, saya itu mudah sekali untuk menyerah. Bagaimana? Intinya rendah diri lah ya, bukan rendah hati, rendah diri. Sehingga kalau ada kegagalan, misalnya kalau kita dulu sekolah kalau nggak anu kita kasih tahu, tapi karena ada background dari sejak kecil itu ada pola perilaku yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu, sedikit aja ada stresor itu mungkin itu akan dianggap sebagai suatu bullying, ketidakmampuan, ya, suatu tekanan dan sebagainya. Jadi riwayat-riwayat kekerasan pada anak-anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan KDRT itu sangat mempengaruhi dan itu masuk dalam memori pada anak-anak dan ini mempunyai konsekuensi sendiri. Jadi dari kelima itu tadi ya. Jadi kelima faktor resiko itu nanti konsekuensinya akan sendiri-sendiri. Lanjut. Oke ya. Jadi gangguan pada mood ya itu ya. Jadi gangguan pada mood termasuk kita menemukan adanya usaha-usaha. Jadi ide, keinginan, percobaan untuk bunuh diri itu harus kita waspadai seterusnya ya. Jadi dalam dunia psikiatri itu sebenarnya kita sangat tidak pernah bisa mengenal seutuhnya pasien. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus tetap aware kalau menemukan sesuatu simptom-simptom gangguan dari proses berpikir dan sebagainya, terutama gangguan mood ya. Untuk dia beresiko untuk melakukan bunuh diri dan berhasil ya. Jadi orang dengan usaha bunuh diri itu hampir seperempatnya berhasil meninggal dunia ya. Dan orang dengan gangguan mood melakukan bunuh diri itu juga hampir sampai 70% keberhasilannya. Jadi di sini kita harus aware dengan orang-orang dengan gangguan mood, apalagi dengan riwayat usaha untuk bunuh diri. Lanjut. Ya, ini secara umum aja kita ambil dari yang buku textbook yang umum ya. Jadi pada usia itu menurut Kaplan ya, usia yang lebih dari 45 tahun mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada lebih rendah dari 45 tahun gitu ya. Laki-laki mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada wanita. Resiko untuk bunuh dirinya. Tapi resiko untuk curhatnya bahwa saya ingin mati, perempuan lebih besar sebenarnya ya. Terus status perkawinan, sebenarnya orang yang menikah itu mempunyai resiko lebih rendah. Tapi misalnya status janda atau duda itu mempunyai resiko bunuh diri yang lebih besar ya. Seperti itu. Kemudian profesi, tadi ada beberapa profesi yang mempunyai resiko untuk bunuh diri lebih besar ya. Kalau di luar negeri termasuk yang tertinggi itu dokter misalnya, kemudian pengacara, jaksa, nah itu mempunyai resiko yang lebih besar ya. Yang lebih kecil ya bekerja tapi misalnya kuli bangunan atau apa gitu biasanya jarang punya resiko bunuh diri ya. Kecuali yang ya terhutang pinjol tadi. Nah itu karena kita sekarang sudah masuk generasi Z jadi ada tambahan-tambahan ya. Selain dari yang ada sekarang yang ada pada textbook zaman dulu ya. Kemudian konflik ya.
Jadi orang yang menceritakan konfliknya, ya, itu kita harus aware apakah ini mempunyai resiko untuk melakukan bunuh diri atau tidak, ya. Jadi konflik interpersonal di dalam diri sendiri, ya. Jadi rasa percaya diri, ya, ego strength-nya yang cukup, ya. Kemudian bagaimana dia mempunyai mekanisme pembelaan ego yang cukup matur, yang bagus, itu mempengaruhi. Kalau itu terganggu, jadi misalnya gangguan super ego yang imatur itu apa sih? Jadi suka merepresi, ya. Jadi wis lah tak lalek-lalek nih. Itu biasanya orang Jawa gitu. Itu biasanya merepresi suatu persoalan, itu resikonya cukup tinggi dia untuk terjadi depresi dan bunuh diri, ya. Atau mengalihkan, ya. Jadi mendisplacement permasalahan, ya. Nah, itu juga resikonya bunuh diri. Dan rata-rata orang itu selain mempunyai gangguan super ego, mekanisme pembelaan ego seperti itu, dia denial. Jadi kadang makanya kita itu sulit untuk mendapatkan informasi dari pasien yang bunuh diri karena sering dia denial, saya tidak ada masalah sebenarnya, tapi seperti ini, seperti itu, dan itu membutuhkan cara yang khusus nanti untuk pendekatan membentuk suatu kontrak terapeutik yang baik dengan pasien. Lanjut, ya. Kemudian orang-orang dengan gangguan penyakit fisik kronis itu, ya, itu juga memang resiko bunuh dirinya besar, ya. Contoh yang paling sering itu pada orang dengan kanker stadium akhir, atau tadi pada orang-orang tua yang anak-anaknya sudah kemana-mana, ya, dia untuk mengumpulkan jadi kadang ada bunuh diri terselubung pada orang tua itu, ya, nggak mau makan, nggak mau minum obat, atau malah minum obat berlebihan dan sebagainya. Kita harus aware dengan itu, ya. Terus gangguan mental memang, ya. Jadi gangguan mental, depresi berat, ya. Jadi mungkin para sejawat sekalian, kita mengingat trias depresi aja lah, ya. Jadi ada afeknya depresi, afek murung, ada anhedonia, ya. Yang tadinya menyenangkan, dia seneng guyon, bekerja itu sesuatu yang menyenangkan, kok tiba-tiba jadi, dok saya kok jadi males, saya tidak punya harapan, ya. Bahkan ini bukan dokter, saya pernah punya pasien seorang habaib pun, ya, habaib yang terkenal di Pasuruan itu, dia datang, dok saya beberapa bulan ini kok kehilangan, ya, gimana rasanya bahagia gitu, ya. Nah, itu kita harus hati-hati, ya. Jadi resiko bunuh dirinya besar. Termasuk gangguan psikotik, ya. Gangguan psikotik itu lebih besar resikonya daripada neurotik, ya. Jadi karena halusinasinya, karena wahamnya, itu kita harus aware, ya. Gangguan kepribadian yang berat, ya. Jadi gangguan kepribadian ini biasanya kita nilai pada rata-rata orang usia 19 tahun ke atas, ya. Jadi itu sudah mulai terbentuk kepribadian. Kalau sebelumnya itu masih ini ciri kepribadian masih bisa beralih-beralih. Tapi kalau misalnya dia narsisistik dan sebagainya, pada usia 19 tahun ke atas kita curiga itu gangguan kepribadian. Kalau itu berat sampai mempengaruhi keberfungsiannya, itu perlu kita curigai. Itu resiko tinggi untuk bunuh diri. Penyalahgunaan zat, ya. Jadi gangguan-gangguan akibat zat. Jadi di sini mungkin dari teman sejawat psikiater yang lain agak menghindari orang-orang dengan gangguan zat, tapi karena saya hidup di Malang Selatan dengan banyak pemakai zat, jadi di situ banyak, ya, baik yang sedang memakai, jadi misalnya di sini sedang banyak beredar sabu, alkohol dan sebagainya, itu, atau yang sudah mau berhenti, itu ada withdrawal dan sebagainya, itu arahnya ke rasa tidak nyaman, rasa ketidakpercayadirian, rasa penyesalan dan sebagainya, itu resikonya tinggi akibat penggunaan zat itu untuk ke arah suicide, ya. Terus, ya, hampa harapan, hampa tujuan lah, itu masih nyantol dengan gangguan depresi berat, ya. Jadi orang yang gampang nolongsoan, yang gampang merasa sedikit-sedikit, aduh gimana ya, bisa nggak ya, saya nggak, itu mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terjadi bunuh diri dibandingkan orang dengan optimistik yang cukup tinggi. Lanjut.
ya. Personal, ya. Di sini ada tekanan kehidupan baik dari prestasi kerja, dan di sini kita ulangi lagi, tilikan diri yang buruk, ya, yang biasanya itu mungkin Dokter Prilia yang lebih menguasai. Jadi sesuatu pengalaman dari proses perkembangan, kemudian parenting dan sebagainya, masa kecil itu mempengaruhi, ya, tilikan diri, ya. Jadi tilikan diri yang buruk itu juga jadi di sini personal, artinya tilikan diri yang buruk itu menjadi cirinya dia, ya, itu resikonya tinggi, ya. Setiap permasalahan itu mesti saya yang salah, itu hati-hati, ya. Kemudian sulit untuk membina raport atau sulit untuk bersosialisasi, orang yang pendiam dan sebagainya itu biasanya beresiko untuk bunuh diri lebih tinggi. Lanjut. Oke, ya. Saya mencoba mencari yang paling sederhana untuk assessment. Jadi assessment di sini ini adalah satu alat untuk kita men-screening aja, bukan untuk membuat diagnosa, ya. Jadi misalnya ini ada 10 pilihan, ya. Kalau misalnya seks, kalau perempuan kita kasih 0 aja, resikonya lebih rendah. Kalau laki-laki kita kasih 1. Usia tadi, ya, resiko bunuh diri pada usia misalnya 45 tahun atau di bawah 45 tahun. Misalnya itu di bawah 45 tahun misalnya lebih rendah, kalau lebih dari 45 tahun lebih tinggi. Ada depresinya apa enggak dan sebagainya. Dari sini nanti, ya, kita kasih nilai. Jadi kalau resikonya tinggi kita kasih nilai 1, ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, nanti yang lebih kita perhatikan misalnya, ya, kalau kita menemukan scoringnya itu antara mendekati angka 4 lah. Ada 4 yang positif. Nah, itu kita harus lebih aware terhadap pasien tersebut, ya. Lebih artinya di sini setelah kita screening mungkin perlu kita kaji lebih lanjut. Ini ada nggak arahnya ke suicide, ya. Kalau nilainya antara 5 sampai 6, mungkin sudah follow up-nya lebih besar, ya. Kalau angkanya 7 sampai 10, kita mempertimbangkan untuk minimal kita konsulkan ke psikiater, ya. Walaupun itu tidak mudah karena rata-rata tadi pasien dengan gangguan yang mengarah ke suicide itu biasanya denial, ya. Kadang nggak mau, ya. Apalagi dengan kondisi budaya kita bahwa tidak semua orang suka ke psikiater, ya. Kalau orang mau berobat ke psikiater itu hampir 70% bisa sembuh karena dia sudah mempunyai insight yang baik. Tapi rata-rata untuk bunuh diri harus kita membina raport dengan yang baik. Jadi kita harus menjalin hubungan terapeutik yang lebih baik dengan pasien. Lanjut. Ya. Jadi ini kita juga bisa memakai screening question ISQ, ya, dengan 4 pertanyaan, ya. Itu bisa kita cari nanti, ya. Itu dengan sensitivitas yang cukup bagus menurut penelitian tahun 2012. Lanjut. Oke, jadi ini ISQ, ya. Jadi ada 4 pilihan, ya. Ini di penelitian luar negeri sudah dilakukan uji, jadi termasuk nilai efisiensi untuk screening-nya cukup bagus, ya. Jadi bisa kita pakai dalam praktek sehari-hari. Monggo lanjut. Nah, jadi kalau kita melihat dari tadi proses-proses, jadi bunuh diri sampai menimbulkan kematian itu sesuatu proses yang panjang sebenarnya, ya. Jadi mulai dari ide, kemudian dari coba-coba, ya, mencoba terus diurungkan lagi, nyoba diurungkan lagi sampai benar-benar melakukan bunuh diri yang sangat beresiko sampai berhasil. Itu ada jeda waktunya yang panjang, sehingga sebenarnya kita dengan minimal kenapa saya tampilkan assessment tadi, ya, supaya kita bisa mencegah terjadinya bunuh diri itu
berhasil, ya. Jadi seperti itu. Nanti assessment yang tidak ada kuat itu mungkin kita akan sliding, kita akan kecolongan di situ, ya, gitu. Jadi orang ini jadi berhasil bunuh dirinya, itu, ya. Kemudian kita sering-sering melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi bunuh diri, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada potensi-potensi bunuh diri, ya, kita harus melakukan kajian yang secara komprehensif, melihat status mental pasien secara komprehensif, ya. Kemudian ya sedikit-sedikit ada nggak sih gejala-gejala depresifnya pada pasien ini, terutama pasien depresi berat, ya, dengan tentamen suicide. Jadi mungkin kalau kita baca PPDGJ 3, ya, ada beberapa kriteria depresi sedang, ringan, dan berat. Kalaupun ada tentamen suicide, itu semuanya udah hilang semua, sudah masuk ke depresi berat. Jadi kita harus memberikan suatu perhatian yang lebih komprehensif, ya. Terus bagaimana kita bisa membaca adanya pikiran atau niatan. Jadi sejak adanya pikiran, niatan, ide bunuh diri itu harusnya sudah kita bisa nilai untuk kita lakukan jadi pencegahan untuk langkah-langkah bunuh diri selanjutnya. Jadi mulai dari ide itu sudah kita tangkap sehingga dia tidak sampai melakukan percobaan, coba-coba lah namanya, ya. Jadi coba-coba bunuh diri, ya, apalagi kemudian jadi bunuh diri beneran. Jadi kita memerlukan preventifnya ini lebih penting daripada kuratifnya. Lanjut, ya. Jadi penata laksanaan, ya. Jadi yang pertama pada pasien dengan resiko bunuh diri itu, ya, kita melihat bahwa dia akan menampakkan madesu, ya, masa depan suram, gitu, ya. Kemudian mulai tidak respect terhadap dirinya sendiri, sering, ya, dia tidak biasanya memberikan barang-barangnya ke orang lain, tahu-tahu kok jadi baik banget, ya. Apalagi sudah ada membuat wasiat, ya, gitu. Terus adanya stresor yang berat, ya. Ya, jadi stresor yang berat pada PPDGJ 2 itu salah satunya, ya. Jadi tingkatan stresor itu malah ada pada PPDGJ 2, ya. PPDGJ 3 nggak ada. Salah satu adalah kematian orang yang terdekat. Itu resiko bunuh dirinya besar, ya. Orang-orang yang mempunyai hampa harapan, hampa tujuan masa depannya, sampai stresor yang derajat tinggi, itu resiko bunuh dirinya besar. Nah, itu kita harus aware supaya melakukan tindakan-tindakan yang preventif, ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah terjadi suatu usaha bunuh diri, ya, mungkin sampai masuk ke rumah sakit, ya, segera kita lakukan diagnosa, kemudian kita lihat bagaimana misalnya depresinya, ide bunuh dirinya separah apa, copingnya pasien tadi, ya, apakah ada represi, ada displacement, ada denial yang cukup kuat, ya, kemudian mungkin ada rasionalisasi, ya, termasuk tadi rasionalisasi dia ilmu agamanya kuat, ya. Kalau tidak ketemu bisa bahagia di dunia, kita bahagia bersama di akhirat. Nah, itu kan rasionalisasi banget, ya. Itu juga kalau kita bisa menemukan itu, kita bisa melakukan prevensi, ya. Kemudian secara komprehensif kalau bisa kita menilai situasi kehidupan dari pasien, dukungan sosial sekitarnya, seperti itu, ya. Ya, jadi untuk kita bisa menilai ada atau tidaknya resiko bunuh diri. Walaupun itu di rumah sakit. Kalau ada resiko bunuh diri lebih lanjut, kita harus memberikan suatu tata laksana tindak lanjut, baik farmakoterapi maupun psikoterapi yang tepat. Lanjut. Ya. Jadi evaluasi kalau kita menemukan pasien bunuh diri, tadi sudah saya sebutkan, ya. Jadi yang pertama, ya, jelas kalau dia sudah melakukan bunuh diri, usahakan pasien tidak
tidak sampai meninggal dunia ya. Jadi masuk IGD distabilkan ya. Seperti itu. Kemudian setelah stabil baru dilakukan assessment untuk kita lebih mengetahui resiko bunuh dirinya. Ya. Kemudian selalu mewaspadai pada pasien-pasien yang kita nilai tadi mempunyai skor keinginan bunuh diri yang tinggi ya. Kita selalu mewaspadai kalau jadi untuk supaya tidak sampai terjadi keberhasilan bunuh dirinya. Kemudian jangan lupa kita selalu menjalin hubungan terapeutik yang baik. Jadi misalnya begini yang paling sering ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak disukai sama pasien itu. Nah, sebenarnya sampean punya masalah apa sih? Nah, itu sebenarnya itu malah misalnya pasien ini suka merepresi atau denial dengan permasalahannya. Dia itu membenci kalau ditanya-tanya seperti itu. Atau apalagi sampean itu tidak punya penyakit, tapi kenapa selalu datang sakit terus? Itu sangat tidak disukai sama pasien. Itu akan membuat pasien menjadi lebih terjerumus dengan kelemahan dari ego strength-nya. Dia merasa malah kok seperti ini ya, padahal saya sakit, apa yang salah dengan saya? Apakah nanti dihubungkan lagi dengan bagaimana sesuai dengan kondisi budaya. Jadi mungkin diguna-gunanya atau ada salah dengan bapak ibunya dan sebagainya. Ya. Terus hati-hati dengan orang yang kemerungsung ya, bicaranya nggak jelas ya, atau dia bicara tapi iramanya depresif ya. Jadi kadang kita harus mendekat dan kita harus sangat memperhatikan untuk bisa mendengarkan. Itu biasanya hati-hati, itu mungkin salah satu dari afek depresi yang ditampakkan ke kita ya. Jangan lupa ya, kita dalam mengevaluasi pasien meluangkan waktu, dan dalam kita berhadapan dengan pasien menjaga kontak mata ya. Kontak mata yang baik itu menurut Freud ya, menurut Kaplan itu kira-kira 90-95% dari kita melakukan kontak verbal itu ada kontak mata. Itu menurut Kaplan kalau saya nggak salah, itu kontak mata yang ada kuat ya. Kemudian kita mampu berempati ya. Berempati itu kita mau mendengarkan, mencoba mengerti ya. Walaupun kita belum memberikan solusi, tapi mampu mendengarkan, karena orang dengan tekanan kehidupan, dengan distres yang cukup, itu memerlukan teman untuk curhat ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita juga mengevaluasi apa yang kita lakukan ya terhadap kemajuan dari keinginan bunuh diri dari seseorang. Bisa dengan tadi screeningnya mungkin membaik, atau kita melihat status psikiatrinya, perilakunya lebih baik. Lanjut. Ya. Jadi faktor pelindung dari resiko bunuh diri yang bagus itu kita selalu izin mengingatkan 5 menit lagi ya, Dok. Ini terakhir kayaknya ini. Jadi bagaimana seseorang itu kita usahakan dengan psikoterapi, dengan family terapi dan sebagainya, sehingga seseorang yang dengan resiko bunuh diri itu memiliki dukungan baik keluarga maupun sosial yang kuat. Ya. Yang kedua ya, jadi bagaimana kita bisa menjalin kontrak terapeutik yang kuat dengan pasien, sehingga kita bisa mempunyai jalan atau celah untuk meningkatkan rasa percaya diri ya yang kuat pada pasien, sehingga self ego strength-nya itu lebih kuat ya, sehingga tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan orang lain itu lebih besar ya. Keyakinan agama maupun budaya itu mungkin berpengaruh ya, tapi sebaik apapun ilmu yang diberikan, kalau ego strength-nya ya, kalau pikirannya masih pikiran yang super egonya imatur, mungkin tanggapannya akan tetap negatif. Jadi tadi misalnya malah merasa bersalah di depan Gusti Allah misalnya, sama Tuhan malah nyesel dan sebagainya ya. Itu juga kita harus membawa orang itu kepada keyakinan beragama dengan budaya yang lebih bijak ya. Yang ketiga, belajar meningkatkan kebahagiaan. Jadi
tujuan dari psikiater itu bagaimana kita bisa bahagia secara mandiri dan bertanggung jawab. Itu ya. Jadi itu kita nanti akan kita latih ya. Seperti itu. Lanjut. Ya, terima kasih. Jadi itu yang saya sampaikan. Nanti kayaknya lebih enak kalau sesi kita diskusi ya. Kita sama-sama belajar di sini. Di sini banyak senior-senior saya juga. Jadi saya mungkin kalau ada sesuatu silahkan senior untuk membantu saya menjawab. Monggo, Dr. Andy, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Budi atas paparan materinya, cukup menarik. Mulai dari faktor risiko, penyebab, tadi ada instrumen yang dipakai gitu. Ini kebetulan ada pertanyaan, ada beberapa yang japri saya juga tentang pertanyaan yang muncul. Yang pertama mungkin kita langsung ke sesi diskusi saja ya, Dr. Budi ya. Monggo. Ini pertanyaan dari Dr. Heri W. SPF. Apakah tools yang disampaikan dokter untuk screening potensi suicide bisa diterapkan pada populasi yang banyak, Dok? Terima kasih, Dr. Eri. Jadi tools yang saya sampaikan itu sebenarnya yang sangat sederhana ya. Jadi sederhana. Ada banyak tools yang bisa dipakai. Jadi sekarang yang karena saya juga dari divisi pengabdian masyarakat, jadi di tingkat perawat jiwa puskesmas saja tools yang dipakai lebih kompleks sebenarnya ya. Jadi sudah pakai BDI untuk menilai depresi, kemudian untuk keseluruhan sudah pakai SRQ. Jadi tools yang saya sampaikan ini lebih mengarah karena kita untuk dokter ya, untuk menilai secara singkat ya. Kita kan nggak mungkin praktek seperti saya satu pasien 15 menit gitu kan. Kalau dokter-dokter umum bisa mati kelaparan nanti ya. Ya seperti itu. Jadi tools yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya tools singkat untuk baik kita menilai secara cepat, oh orang ini punya resiko untuk melakukan bunuh diri dan atau orang ini sudah ada perbaikan. Jadi screening kita yang lebih saya arahkan ke praktek. Tapi untuk yang lebih luas, insya Allah di puskesmas-puskesmas sudah banyak pelatihan-pelatihan itu, kita tinggal mengambil aja sebenarnya datanya ada. Jadi ada tools ya, pakai SRQ 90 dan sebagainya, itu yang bisa dipakai di masyarakat luas. Nanti untuk selanjutnya mungkin siapa tahu PDSKJI mau melakukan workshop lanjutan untuk ya kita mempelajari tools yang lebih spesifik khusus untuk dokter ya. Jadi ini memang saya berikan untuk kita praktek dokter. Jadi kita cepat untuk menilai supaya aware ya, kalau ada resiko bisa segera kita tindak lanjuti. Karena selain farmakoterapi dari beberapa jurnal sebenarnya psikoterapi itu lebih besar pengaruhnya untuk pencegahan bunuh diri. Begitu? Jadi mungkin saya simpulkan tadi ya. Jadi kalau yang tadi tools atau tools assessment yang dipakai atau ditunjukkan Dr. Budi mungkin berkaitan dengan risiko bunuh diri, segera dinilai agar ada tindak lanjut yang bisa dilakukan. Jadi tools singkat, gitu ya, singkat dan cepat ya. Oke, ini ada lanjutan pertanyaan lagi, Dok. Kebetulan dijaprikan ke saya. Jadi untuk asesmen evaluasi, kalau memakai set person tadi yang disebutkan oleh dokter, kan ada item-item yang sifatnya tidak bisa diubah, sehingga angkanya jadi tetap tinggi. Jadi misalnya kalau ya dia laki-laki segala macam, jadi kesannya seperti risikonya itu masih ada terus-menerus seperti itu. Jadi untuk penggunaan zat laki-laki segala macamnya. Jadi walaupun dia sudah tidak ada ide bunuh diri, tetapi dengan beberapa item angka itu kan ada yang masih seperti kelihatannya risikonya masih tadi 4, begitu harus ada tindakan yang dilakukan. Itu ya, Dok ya. Mungkin Dr. Budi bisa menjawab pertanyaannya.
Oke, terima kasih. Ternyata ada yang cukup detail ya. Wah, ini saya bahagia kalau ada yang detail kayak gini ya. Jadi terima kasih Bu Dokter. Jadi gini ya. Jadi tadi bunuh diri itu ada ide, ada coba-coba ya. Jadi ternyata orang bunuh diri itu nggak langsung bunuh diri. Ya apa sih rasanya bunuh diri itu kadang dia coba-coba, tapi ternyata menakutkan, gagal lagi ya. Sampai terjadinya tentamen suicide gagal, ada tentamen suicide berhasil. Ya, yang kita maksud sampai masuk koran itu kan tentamen suicide yang berhasil. Ya, nah tools alat yang saya perlihatkan di sini ini itu kita mencegah usaha bunuh diri itu jangan sampai berhasil. Jadi kita memang nggak apa-apa, nilainya akan tinggi terus sehingga kita itu akan aware di sini, akan selalu waspada. Ini loh orang yang punya resiko bunuh diri, ya itu. Termasuk nanti misalnya perempuan, misalnya rendah, tapi tahu-tahu kok meningkat, hati-hati. Perempuan itu sukanya misalnya dia suka ngomong aja, yang ini sudah mulai ada percobaan, ada peningkatan, itu kita harus lebih aware ya. Jadi kayak kayak kalau kita lihat yang kemarin ya, yang loncat dari fakultas itu, kalau kita lihat dia bisa memilih tempat yang bagus ya, bagus dalam arti banyak diperhatikan orang di depannya fakultas semuanya, itu nggak mungkin kalau tidak ada perencanaan yang bagus. Jadi itu kalau ketangkep duluan sama kita ya, karena kita aware, jadi dengan assessment tadi itu bisa segera, oh ini bisa saya atasi, atau saya rujuk ke psikiater, atau saya konsulkan. Jadi di sini kenapa saya secara komprehensif bekerja sama dengan kabupaten, karena psikiater itu kalau belum dikenal menakutkan, tapi kalau sudah dikenal baru ngangeni. Jadi kadang orang-orang itu dirujuk ke psikiater, mau datang aja itu sudah alhamdulillah ya. Jadi kita sangat bergantung pada garda depan, para dokter-dokter umum di depan itu, untuk selalu tetap aware, selalu tetap waspada terhadap resiko bunuh diri. Itu maksud saya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi, lah ini kok nilainya tinggi terus, nggak apa-apa, karena memang itu supaya kita tetap aware, gitu ya. Tetap waspada ya, Dok Seperti ya. itu. Ya. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Jadi misalnya ada bukan pasiennya, ada seseorang yang pada saat dia eh, bertengkar atau sedang konflik dengan seseorang selalu mengancam, aku mati aja loh, aku bunuh diri aja. Nah, seperti itu apakah seperti tanda kutip kata-kata itu bisa dibilang sebagai apa ya, awareness atau sudah masuk diagnosa, dan bagaimana penata laksanaannya, Dok? Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Jadi tadi ya, nyambung dari pertanyaan yang pertama sebenarnya ya. Ya. Jadi paling banyak itu misalnya konflik dalam keluarga, gitu ya. Jadi dari referensi yang ada, tergantung yang menyampaikan itu, misalnya suami istri sedang bertengkar gitu ya. Kalau yang menyampaikan itu istrinya, mungkin agak kita lebih lah, karena dari penelitian ya, memang perempuan itu lebih suka ngomong kayak gitu. Terus jangankan bunuh diri ya, terus aku ceraiin aja, wes aku mati aja wes gini. Nah, itu bahasa bahasa yang sering saya dengar ya. Itu kalau perempuan kita perhatikan dulu ada enggak gejala-gejala yang lain ya. Jadi minimal kita perhatikan mulai ada enggak tanda-tanda depresinya, ada enggak perilaku-perilakunya ke arah sana, self harm dan sebagainya. Nah, itu kita itu menjadi acuan kita. Tapi kalau yang ngomong misalnya laki-laki, wis dok aku tak mati aja wis satu. Nah, itu wah, itu udah, itu poinnya tinggi sekali kalau laki-laki ya. Karena kenapa? Kita terutama budaya kita, orang laki-laki itu kalau sudah ngomong kayak gitu itu benar-benar dalam tekanan dan rasa ego strength yang sangat rendah kalau sudah sampai menyampaikan seperti itu, apalagi di depan istrinya ya.
Orang laki-laki itu paling jaim kalau depan istrinya, wah aku tak mati ya masuk. Kalau sudah itu tingkat aware kita harus lebih tinggi. Jadi pertama tergantung dari jenis kelaminnya, siapa yang menyampaikan dulu, ya. Yang kedua, adakah tadi mulai dari ide, perilaku dan sebagainya, termasuk kita lihat status psikiatrinya, ada depresifnya kayak, ada psikotiknya kayak, dan sebagainya. Itu menjadi suatu poin bagi kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Kalau misalnya itu misalnya pada perempuan, kemudian memang ada konflik dan sebagainya, yang tidak beresiko terlalu tinggi, mungkin dari teman-teman GP atau psikolog masih bisa lah kita lakukan psikoterapi, pendekatan dengan kontrak terapi yang bagus ya. Terus di Puskesmas saya rasa juga ada kok obat-obat antidepresan, kita boleh kok itu memberikan ya. Jadi kalau nggak salah amitriptilin apa itu ada kok di Puskesmas ya. Seperti itu bisa ya. Kalau lupa dosisnya silahkan nanti konsul ke psikiater yang ada di Malang, boleh ya. Seperti itu. Mungkin Ya. itu jawaban dari. Jadi kalau sebenarnya sudah ada kata-kata lebih baik mati aja, tetap harus aware, satu. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan lebih jauh dan dilakukan diagnosis ya dok ya? Diagnosis dan penata laksanaan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Anissa Roifah SPPD. Mohon izin bertanya bagaimana tata laksana pasien pasca tentamen suicide yang menolak dikonsulkan ke psikiater atau ke psikolog, sejauh apa kapasitas dalam menangani pasien tersebut? Monggo dok, Dr. Budi dijawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter ya. Jadi memang dari yang banyak kita bahas itu untuk CLP ya, kerja apa bidang psikiatri dengan kerjasama dengan teman sejawat yang lain itu. Yang paling banyak kita bahas itu antara interna dengan jantung, memang yang jurnalnya paling banyak memang berhubungan ya. Jadi kalau orang dengan sudah melakukan suicide terus berhasil kita selamatkan ya, jadi itu apa langkah selanjutnya? Jadi mungkin bisa dimulai dokter dari kalau dari rumah sakit bisa kita mulai dari jadi kita punya bidang concentration lesion psychiatry CLP ya. Jadi dalam penata laksanaannya kita lakukan rubber dengan psikiatri di situ ya, karena kesulitan dari teman sejawat yang lain itu terutama pada pasien-pasien psikiatri ya. Jadi di situ ada denial walaupun dia sudah melakukan sesuatu, itu memerlukan teknik yang khusus untuk pendekatan dan itu mungkin lebih baik pada saat dia benar-benar masih dalam kondisi yang membutuhkan. Jadi mungkin bisa dimulai dari pada saat beliau dirawat, itu kita melakukan rawat bersama. Kalau tidak ada bagaimana ya. Jadi memang ke psikiater itu dia membanggakan kok ya. Jadi keluarga-keluarga sejawat aja untuk membawa keluarganya ke psikiater aja malu kok ya. Apalagi orang umum kita itu jadi seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, psikiater itu kalau belum dikenal menakutkan, tapi kalau sudah kenal itu ngangeni seperti itu ya. Yang selama ini kita lakukan, kita bekerja sama tetap jadi dari misalnya sejawat interna, sejawat neuro, sejawat bedah itu bisa bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung. Ya, kita mempunyai beberapa alat untuk beberapa sarana untuk penata laksanaan. Jadi ada farmakoterapi, ada psikoterapi, ya. Kemudian ada terapi suportif, terapi keluarga, ya, termasuk elektroterapi dan sebagainya. Nah, pintu masuk dari kita menurunkan faktor resiko itu misalnya karena depresif atau karena psikotik dan sebagainya, itu harus terdiagnosa dengan benar di awal, ya.
Jadi nanti pintu masuknya itu di farmakoterapi. Nah, farmakoterapi itu mungkin bisa bekerja sama antara misalnya teman sejawat interna dengan psikiater, ya. Kalau memang yang dipercaya internanya, ya kita legowo dulu. Nanti kita kasih tahu obatnya ini, nggak apa-apa. Nanti lewat internanya dulu. Nanti kalau sudah insight-nya membaik, pasien sudah tahu manfaat dari terapinya tersebut, nah itu baru nanti ini loh ternyata obatmu ini dari psikiater loh. Nah, seperti itu. Nah, mungkin biasanya kita bagi-bagi seperti itu, dokter. Itu untuk agar beliaunya tidak malu. Oh, ternyata psikiater itu bukan hanya yang nampak-nampak di jalan nggak pakai baju dan sebagainya. Ternyata seperti ini punyanya psikiater juga. Nah, seperti itu. Nah, itu baru nanti jadi langkah selanjutnya ke psikiaternya. Jadi farmakoterapi itu sebenarnya 30% aja dari apa target terapi kita. Nah, setelah farmakoterapi, yang sisanya itu sebenarnya psikoterapi. Nah, itu nanti itu yang mungkin bisa kita tarik ke psikiater, dokter. Jadi silahkan bekerja sama dengan teman sejawat psikiater yang terdekat, ya. Kalau memang yang dipercaya teman sejawat yang lain, mungkin kita legowo, kita kasih tahu kan kita bekerja sama, silahkan nanti obatnya lewat yang dipercaya, karena di sini ada distorsi dari pasien, ya. Jadi, kalau memang percayanya sudah itu, ya seperti itu. Yang kedua, faktor budaya memang ke psikiater itu lebih menakutkan daripada ke dukun, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita punya CLP, dokter. Jadi kita bisa bekerja sama dalam bentuk perawatan bersama. Seperti itu, Ya. mungkin. Ya. Jadi lebih baik dimulai dari saat dirawat inap sudah dilakukan terapi ya, Dok ya. Jika memang tidak berkenan, mungkin tadi Dokter Budi sempat menyebutkan Japri menghubungi langsung psikiaternya, tetapi alangkah baiknya kalau memang bisa dikonsulkan dan memeriksa langsung psikiaternya akan lebih baik. Tapi obat emergensi tetap harus masuk ya, Dok. Ya, jadi menjaga agar pasien tetap hidup itu penting, ya. Oke, jadi penanganan emergensi lebih dulu, terus kemudian terutama untuk penanganan tadi keinginan untuk bunuh diri yang berulang tadi, yang harus ditangani lanjutannya. Oke, mungkin ada yang berkenan mau menanyakan langsung? Apa diizinkan untuk open mic ya, Dokter Syukron? Oke. Kalau tidak ada, mungkin ini yang pertanyaan terakhir mungkin, Dok. Tagline-nya. Tadi dokter menyebutkan tentang faktor risiko, penyebab bahwa risiko bunuh diri itu tidak simpel, jadi kompleks, tidak ujuk-ujuk, pasti tidak tiba-tiba ada prosesnya. Nah, kalau sudah datang muncul dari risiko bunuh diri, tagline-nya harus ngapain duluan? Karena ini kan banyak teman sejawat, dokter umum, dan beberapa dokter spesialis yang mungkin mengarahnya nanti ke sana gitu, bukan justru larinya ke psikiater tapi ke sana duluan karena kan penanganan gawat daruratnya juga yang menangani beliau-beliau itu. Monggo Dokter Budi, tagline yang pesan terakhir atau pesan bold-nya apa? Oke, jadi dari ada 13 slide yang saya sampaikan tadi. Jadi memang yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa bunuh diri itu tujuannya pasti suatu perilaku yang ingin menghilangkan nyawa, gitu ya. Dan itu ternyata bukan sesuatu yang spontan. Jadi yang spontan itu bunuh diri yang berhasil yang kita lihat spontan, ya. Jadi ternyata ada bunuh diri yang berhasil, ada bunuh diri yang gagal. Seperti itu, ya. Jadi kita mencoba
supaya orang-orang yang beresiko dengan melakukan suicide ini menjadi orang yang suicide yang gagal. Itu yang pertama dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa masuk ke dalam mengerti kondisi. Jadi setiap orang yang melakukan suatu usaha bunuh diri itu mempunyai latar belakang yang beraneka ragam, mulai dari tadi rendahnya self egonya yang rendah, kemudian adanya penyakit kronis, ya, jadi adanya gangguan psikiatri. Nah, itu resiko-resiko yang ada tadi itu, saya berharap bisa membuat kita aware, hati-hati ya, bahwa pasien ini punya resiko bunuh diri yang cukup tinggi, dan itu yang masuk duluan sebenarnya. Jadi pasien tidak langsung ngomong, dok saya pengen bunuh diri ya, enggak biasanya. Tapi gejala-gejala yang ditampakkan, dok, kalau anak muda sekarang banyak, dok saya kok suka self harm, saya suka apa itu. Nah, itu generasi Z. Tapi kalau yang tua-tua yang sekarang usianya seperti kita lah, 40 tahun ke atas, itu jarang yang ngomong kayak gitu. Jadi ciri-ciri misalnya dari internet yang paling sering itu somatisasi, ya, jadi sakit perut berkelanjutan, gastritis kronis dan sebagainya, ya. Yang itu kita gali ternyata ada tadi scoring ke mengarah ke depresi, itu segera kita sambut di sana, ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membentuk suatu kontrak terapeutik yang baik dengan pasien, ya. Jadi menghindari menjudgment, menghindari kita langsung ngasih, ya. Biasanya karena pasiennya banyak, ini loh sebaiknya kamu itu sabar, tadi disampaikan ya, yang sabar, yang bisa mengendalikan diri dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, itu berusaha kita hindari, ya. Kita berusaha mendengarkan, kemudian mengerti, berempati dan sebagainya. Jadi pada kasus-kasus seperti ini, setelah empati dan sebagainya itu masuk, baru kita akan melakukan suatu psikoterapi. Paling minimal yang bisa dilakukan adalah ventilasi, ya, curhat. Coba tolong diceritakan sih apa yang sedang terjadi, misalnya seperti itu, dengan gaya kita lah, gitu. Nanti kalau itu pasien sudah mau ventilasi, mau curhat, baru kita akan masuk, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita bisa membentuk kontrak terapeutik, kita lakukan farmakoterapi sesuai dengan kemampuan teman sejawat yang lain, yang ada, ya. Jadi misalnya kalau di puskesmas, ya, yang ada itu misalnya kalau nggak salah itu amitriptilin ada, kemudian fluoxetine ada, itu, ya, itu bisa dipakai. Kalau lupa silahkan nanti mungkin ini juga saran untuk PDSKJ, kita buka program konsultasi online kayak di Menkes gitu, karena kadang-kadang teman-teman di bawah itu lupa. Jadi semuanya itu misalnya di puskesmas pokoknya 3 kali sehari atau 2 kali sehari gitu aja kadang. Jadi mungkin itu, jadi farmakoterapi itu penting, ya. Kemudian setelah kita lakukan itu, kita menemukan kontrak terapeutik, kita menemukan diagnosa yang tepat, kita memberikan terapi awal, ya. Kemudian kita menentukan ini kita memerlukan sejawat psikiater atau psikolog atau bisa menangani sendiri. Kalau kita merasa tidak mempunyai kemampuan untuk merubah, ya, jadi misalnya sudah pengobatan 2-3 bulan kok perubahannya tidak signifikan, mungkin sebaiknya kita bekerja sama dengan teman sejawat psikolog maupun psikiater. Itu mungkin dari saya. Baik, ya. Terima kasih Dokter Budi atas paparan materinya dari tadi pukul 1:30 sampai saat ini. Saya rasa cukup
nanti kalau misalnya tidak cukup akan dilanjut. Tadi udah ada nomor kontaknya Dokter Kalau Budi. yang lain ada ide-ide untuk disampaikan ke ID, misalnya topik apa, silahkan. Ya, kita dari PDSKJ Imputang siap. Terbuka lebar. Ya, terima kasih Dokter Budi atas materi dan paparannya tentang tata laksana komprehensif perilaku suicide. Jadi yang lebih penting sebenarnya adalah awareness-nya terhadap tanda-tanda bagaimana mengenali memang untuk segera ditangani, segera dikonsulkan, dan segera mendapat penanganan cepat. Baik, begitu. Terima kasih atas waktu dari para dokter, guru, senior, sejawat sekalian atas partisipasinya dalam webinar Sinau siang ini. Kita sudah ada di ujung acara. Saya selaku moderator pembawa acara mewakili dari panitia pembicara semua mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, ada salah tulisan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri dengan pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng bersama keluarga terkasih. Cukup sekian webinar Sinau hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin Matur panitia ada yang mau nuwun. foto-foto bersama, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini mungkin ada foto bersama. Boleh dibuka? Silahkan. Mulai terbuka satu-satu. Ternyata banyak yang join ya. Oke, kita mulai. Slide satu dulu. 1, 2, 3. Ya, sudah. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu teman sejawat semuanya. Terima kasih atas rawuhnya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tempat lain dan waktu yang lain. Monggo, boleh live.